Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang rahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, diiringi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Yang tentunya kita tidak akan dapat mengetahui secara baik apa-apa saja perintah Allah dan Rasul-Nya dan apa-apa saja larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan terus mempelajari dan memahami agama yang mulia ini. Dan belajar itu sendiri adalah bagian dari ibadah, bagian dari ketakwaan. Maka seorang yang mengaku bertakwa kepada Allah, maka salah satu wujud ketakwaannya adalah dia senantiasa berusaha untuk menambah pengetahuannya, mengupdate ilmunya, terutama yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah, dan juga berkaitan dengan sesama makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kata berhenti untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Kita diperintahkan untuk terus beribadah kepada Allah sampai kematian mendatangi kita. Dan kata para ulama kita, mempelajari agama Islam itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga tidak ada kata berhenti untuk belajar Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semakin tinggi ilmu kita yang diiringi dengan pengamalan, maka akan semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang rahmati Allah, pada Jumat atau pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama kita mengulang kaji kita berkaitan dengan hak-hak yang harus kita tunaikan. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini berada di antara dua hal. Yang pertama adalah menunaikan kewajiban kita dan mengambil hak-hak kita. Yang tentunya dengan dua hal ini kita harus jalankan secara baik. Yang tentunya kita kembalikan panduannya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedua hal ini tidak kita jalankan dengan baik, maka akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kerancuan. Seseorang yang hanya berpikir untuk mengambil haknya, tapi tanpa mau peduli dengan kewajibannya. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita dua hal. Apa yang merupakan kewajiban kita dan apa yang merupakan hak kita. Yang masing-masing harus kita jalankan sesuai dengan tuntunannya. Sehingga ini akan menjadikan kita selamat di dunia dan akan menimbulkan ketentraman, kedamaian, dan juga akan menjadikan kita selamat di akhirat, berbahagia dengan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkaitan dengan hak, Islam juga mengajarkan kepada kita, atau berkaitan dengan kewajiban, Islam mengajarkan kepada kita dua bagian penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak-hak Allah
yang harus kita tunaikan. Dan yang kedua adalah kewajiban kita atau hak-hak makhluk-makhluk Allah yang juga harus kita tunaikan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 36. Apa artinya kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan. Ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Perbaiki akidah kita, perbaiki ibadah kita, ini adalah hak Allah. Apakah cukup dengan demikian? Tidak. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Kalau tadi membangun hubungan vertikal kepada Allah, maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Maka ini hubungan horizontal, hubungan sesama makhluk Allah tabaraka wa taala. Kita perlu ingat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita membangun hubungan baik kepada Allah dan juga membangun baik hubungan kepada sesama makhluk Allah tabaraka wa taala. Dua sisi ini tidak boleh kita abaikan. Ketika satu sisi kita abaikan, maka tidak sempurna iman kita. Dan kesempurnaan iman itu akan dicapai dengan menjaga dua hubungan baik. Orang yang hanya memperhatikan hubungan baiknya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama makhluk Allah, maka ini bukan muslim yang baik. Atau sebaliknya hanya memperhatikan hubungannya kepada sesama makhluk Allah, tetapi akidahnya, ibadahnya tidak baik, maka ini juga bukan atau belum menjadi muslim yang baik. Maka kata Allah, wabil walidaini ihsana. Setelah Allah perintahkan kita menunaikan hak Allah, tunaikan hak makhluk Allah. Siapa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana wadil qurba. Kata Allah, dan juga berbuat baiklah kepada orang tuamu, dan juga berbuat baiklah kepada saudaramu. Wadil qurba wal yatama, dan juga berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wal jari dil qurba wal jari dil junub. Ini nanti yang menjadi pembahasan kita. Dan juga berbuat baiklah kata Allah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sebagian ulama kita mengatakan siapa tetangga dekat itu? Tetangga yang satu agama. Siapa yang tetangga jauh? Tetangga yang berbeda agama. Karena Islam menganjurkan, memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali. Baik yang Islam atau yang di luar Islam. Apalagi kalau sesama Islam. Apalagi kalau hanya cuma beda partai. Cuma beda organisasi. Cuma beda pengajian. Atau cuma beda daerah. Bahkan beda agama pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Karena agama Islam ini adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin, kedamaian untuk seluruh alam. Kecuali memang pihak lain menyakiti kita, maka kita diperbolehkan membela diri. Tetapi selama tidak ada kejahatan di dalamnya, maka kita disuruh berbuat baik. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, dan terorisme bukan bagian dari Islam. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau lihat Islam, lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena praktek Islam terbaik itu dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia. Maka kata Allah, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Sebagian ulama kita mengatakan yang satu agama ataupun tetangga yang jauh. Jadi tidak menjadi alasan kalau tetangga kita beda agama maka kita suka-suka berbuat kepada dia, tidak. Justru ini merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Ayat ini An-Nisa 36 dijadikan dasar oleh para ulama kita. Di antaranya adalah perintah berbuat baik kepada sesama tetangga. Dan juga ini dikuatkan dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma zala yusini Jibril bil jar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa mengulang-ulang nasihatnya kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Kata Rasulullah, saking seringnya diulang-ulang nasihat tersebut, hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril ulang-ulang nasihat, berbuat baik kepada tetangga wahai Muhammad. Berbuat baik kepada tetangga wahai Muhammad. Berbuat baik kepada tetangga wahai Muhammad. Diulang-ulang oleh Jibril alaihissalam. Dan tentunya malaikat Jibril tidak berpesan dari dirinya, tapi pesannya adalah datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saking diulang-ulang pesan baik agar berbuat baik kepada tetangga, aku berpikir jangan-jangan nanti Jibril memerintahkan kepada tetangga untuk memberikan bagian warisannya kepada tetangganya. Tentunya tidak. Tetangga tidak mendapat bagian khusus di dalam harta warisan. Tetapi hadis ini, kata para ulama kita, sedang menunjukkan bagaimana pentingnya pesan perintah berbuat baik kepada tetangga. Di hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan, juga sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kata Rasul SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis ini, kata para ulama kita, sangat dahsyat pesannya. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu ciri orang beriman itu adalah punya hubungan baik dengan tetangganya. Apapun status tetangganya, meskipun tetangganya kafir, non-Islam, dia tetap diperintahkan berbuat baik kepada tetangganya. Apalagi nanti kalau ternyata dia sama-sama Islam, saudara lagi, Allah musta'an, sampai dia sakitin tetangganya yang itu merupakan saudaranya, maka sangat tidak pantas. Jadi kata para ulama kita, hadis ini merupakan salah satu bukti keimanan. Maka kata Rasulullah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, An-Nisa ayat 36, dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga sejumlah hadis yang lain sangat tegas memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga. Dan ternyata kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ini kitab yang khusus dikumpulkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan akhlak. Yang kadang-kadang saat sekarang ini salah satu kekurangan umat Islam adalah akhlak. Ternyata Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan bagaimana Rasulullah mengancam orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Apapun bentuk perbuatannya tersebut, bisa saja dengan perbuatan, bisa saja dengan suara. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, para ulama kita mengatakan, kalau di bulan Ramadan, bulan di mana kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran, tetapi kita tidak boleh mengganggu orang sekitar kita, tetangga kita, dengan bacaan Al-Quran kita, apalagi kalau waktu istirahat. Padahal bulan Ramadan adalah bulan kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran. Saya mau banyak baca Al-Quran, silakan, tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Tapi jangan sampai bacaan Al-Quran kita mengganggu orang-orang di sekitar kita, apalagi waktu-waktu istirahat. Apalagi kalau ternyata suara yang kita keluarkan adalah suara-suara yang hanya kadang-kadang hanya bermanfaat untuk kita sendiri, bahkan kadang-kadang berbentuknya maksiat.
Sebagian orang dengan mudah mengegas suara motornya tanpa peduli. Kadang-kadang knalpot sengaja dibocorkan, sakit telinga orang sekitarnya. Atau bisa saja bentuknya dengan apakah buang sampah, apakah buang air comberan, apakah batas tanah. Ini kadang-kadang rentan, apalagi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat padat, di perumahan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara ancamannya, kata para ulama kita, di antara ancaman dari Rasulullah kepada orang yang suka menyakiti tetangganya, apapun bentuknya. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah bersumpah dan diulang-ulang 3 kali. Dalam istilah uslub Arabiyah, kalau kalimat dimulai dengan sumpah, selanjutnya diulang-ulang, itu artinya ada berita penting, sangat penting yang akan disampaikan. Apa kata Rasulullah? Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Diulang oleh Rasulullah 3 kali dan dimulai dengan sumpah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Kata Rasulullah, warrajulu alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak beriman itu, kata Rasulullah, adalah orang yang suka menyakiti tetangganya. Tetangganya merasa terganggu dengan keberadaannya, dengan perbuatannya yang tidak baik tersebut. Terganggu tetangganya. Kata Rasulullah, ini orang tidak beriman. Kata para ulama kita, makna hadis ini menunjukkan bahwa mengganggu tetangga apapun bentuknya, maka itu merupakan dosa besar. Juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani meriwayatkan satu hadis, pada suatu hari pernah datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga ya Rasulullah, tetapi suka sekali menggangguku ya Rasulullah. Sudah lama aku bersabar, tapi dia tidak berubah-berubah ya Rasulullah. Berikan nasihatmu untukku ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, Anda diganggu oleh tetangga Anda? Iya. Maka kata Rasulullah, pulang ke rumah. Baik. Apa yang saya lakukan Rasulullah? Keluarkan perabotanmu ke pinggir jalan. Rasulullah perintahkan orang yang diganggu sama tetangganya ini pulang ke rumah dan keluarkan perabotannya di pinggir jalan. Maka dia lakukan. Dia keluarkan perabotannya di pinggir jalan, di depan rumahnya. Maka mulailah orang lewat dan bertanya, kenapa? Dia bilang, saya diganggu tetangga saya. Maka mulailah orang mencaci tetangganya tadi yang suka mengganggunya. Setiap orang lewat akhirnya dia dimarahin, dicaci sama orang yang lain. Akhirnya orang yang suka mengganggu tetangga ini, karena banyak yang mencacinya, nggak tahan juga. Ngapain? Datang kepada Rasulullah, lapor. Dia bilang, ya Rasulullah, saya dicaci sama orang banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Karena sebagian orang kadang-kadang menyalahkan orang lain, tapi tidak mau koreksi diri sendiri. Kenapa saya dicaci? Harusnya tanya dulu, apa salah saya? Kenapa saya sering dimarahin? Tanya dulu kenapa. Kata Rasulullah, kenapa kamu dicaci orang? Saya punya tetangga ya Rasulullah, dia merasa terganggu dengan saya. Akhirnya dia keluarkan perabotannya dan orang pun mencaci saya. Itukah Anda? Ya, itukah Anda, kata Rasulullah, kata orang dia. Kata Rasulullah, wahai Anda yang suka mengganggu tetangga, sungguh Allah telah melaknat Anda sebelum Anda dicaci oleh orang lain. Allahu Akbar. Menyakiti tetangga dilaknat oleh Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat dan rahmati Allah. Kalau kita sudah dilaknat oleh Allah, apalagi yang tinggal di dunia ini? Dunia ini milik Allah. Kalau orang marah sama kita dan Allah tidak marah, perkaranya mudah, karena dunia ini milik Allah. Tapi kalau Allah sudah marah sama kita, mau kemana kita mengadu? Tidak ada lagi yang bisa kita mengadu, karena Allah pemilik seluruh alam ini. Allah pemilik dunia, pemilik akhirat. Artinya apa? Mengganggu tetangga bukan perkara yang remeh, perkara yang besar. Sampai Allah melaknat orang yang suka mengganggu tetangganya. Dan juga kata para ulama kita, mengganggu tetangga itu dapat mencegah seseorang dari masuk ke dalam surga.
Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengganggu tetangganya. Bahkan salah seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasihatmu tentang seseorang? Dia suka sholat malam." Subhanallah. Dia suka sholat malam. Jangankan sholat wajib, sholat malam dia suka. Dia suka berpuasa sunnah. Dia suka bersedekah. Dia suka melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Tapi kata sahabat ini, tapi dia juga, wahai Rasulullah, suka mengganggu, suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fih. Tidak ada kebaikan orang seperti ini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita sholat, bagaimana akidah kita baik, ini penting. Tapi tidak cukup. Tapi juga harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk Allah. Kata Rasulullah, wa huwa finnar. Orang seperti ini masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu dia. Baru mungkin dia bisa menerima pahala-pahalanya atau pahala-pahala kebaikan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang rahmati Allah, sehingga perintah berbuat baik ini sangat tegas dan juga ancaman-ancamannya juga sangat keras. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita agar tidak meremehkan perkara berbuat baik kepada tetangga kita. Dan juga bagaimana hendaknya kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Apa yang bisa kita lakukan? Di antara perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa bersabar dari gangguan tetangga kita. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 kelompok manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Di antaranya kata Rasulullah adalah seseorang yang punya tetangga dan tetangganya suka mengganggunya, tapi dia bersabar dengan gangguan tetangganya tersebut. Yang kita maksudkan di sini adalah bersabar adalah merespon gangguan tetangga dengan cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang kasar, apalagi sampai dengan cara kriminal. Karena kadang-kadang rentan juga kita lihat, gara-gara berantem dengan tetangga, akhirnya terjadi perbuatan pukul memukul, bahkan waliyadzubillah sampai bunuh membunuh. Tentunya ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Tetapi hendaknya kita merespon gangguan tetangga kita itu dengan cara-cara yang terbaik. Ini yang pertama, bersabar. Kalau kita punya tetangga dan kadang tetangga kita itu suka mengganggu kita, karena memang manusia begitulah sunatullah, ya. Manusia secara umum atau tetangga secara umum, ada yang pertama masya Allah baik, mudah sekali, senang kita bertetangga dengan dia. Ada yang kedua biasa-biasa saja, ada tidak mengapa, tidak ada juga tidak perlu. Tapi yang ketiga ini yang bahaya, suka menyakiti. Dan juga Allah sudah mengatakan dalam Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami ciptakan kalian dengan sebagian yang lain sebagai ujian. Kita menjadi ujian bagi tetangga kita, sebagaimana tetangga kita menjadi ujian bagi kita. Suami menjadi ujian bagi istri dan sebaliknya. Bapak menjadi ujian bagi anak, dan anak juga menjadi ujian bagi bapak. Teman kita menjadi ujian bagi kita, sebagaimana kita juga menjadi ujian bagi teman kita. Ya, masing-masing kita sikapi dengan cara-cara yang terbaik. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan, bersabar kalau memang kita punya tetangga ya yang tidak baik atau punya muamalah yang kurang baik, maka bersabar, responlah gangguan-gangguannya itu dengan cara-cara yang terbaik. Yang kedua, hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Buat baik ini dalam bentuknya banyak. Bisa dengan membantunya, menjaga hartanya, menjaga harga dirinya. Ya, termasuk bagaimana berbuat baik kepada tetangga adalah tidak pantas kita mengkonsumsi aurat-aurat tetangga kita. Aurat anak gadisnya, aurat istrinya. Kata para ulama kita, seorang penyair Arab namanya Antarah bin Shaddad, belum masuk Islam. Tetapi dalam bait syairnya dia mengatakan apa? Aku senantiasa menundukkan pandanganku kalau tetangga atau istri tetanggaku sedang keluar rumah, dan aku tidak akan mengangkat mataku sampai dia masuk ke dalam rumahnya lagi. Ini orang kafir. Kata para ulama kita, tahu bagaimana menjaga pandangannya. Jangan sampai kita orang Islam
kita dikalahkan oleh si Antarah ini yang agamanya bukan Islam. Hendaknya kita lebih pantas. Karena menjaga pandangan kita dari aurat tetangga itu termasuk bagian dari berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan sampai ada istilah pagar makan tanaman. Atau jangan ada sampai istilah rumput tetangga lebih hijau. Wal'iyadzubillah, ini merupakan musibah yang tidak tertutup kemungkinan terjadinya perselingkuhan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan juga berbuat baik kepada tetangga bisa bentuknya adalah bagaimana kita berusaha untuk membantunya. Terutama dalam kondisi-kondisi sempit seperti ini, kita perhatikan kata Rasul SAW, tidak beriman dengan sempurna orang yang dia tidur dalam kondisi kenyang, tetapi dia punya tetangga yang kelaparan. Sementara dia tahu kondisi tersebut dan dia bisa membantunya. Maka berusahalah kita berbuat baik kepada tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan termasuk juga yang dianjurkan adalah hendaknya kita memperhatikan kondisinya ketika dia sakit atau ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, maka hendaknya kita termasuk orang-orang yang pertama membantunya. Dan juga yang termasuk dianjurkan Rasulullah adalah hendaknya sering berbagi hadiah kepada tetangga. Rasulullah berpesan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kamu masak daging, perbanyaklah kuahnya, karena itu lebih bisa berbagi dengan tetangga." Kalau kita punya memasak makanan dan kita punya kelebihan, maka lebihkan porsinya dan berbagilah dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, karena ini merupakan bagian terbaik dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha berbuat baik kepada tetangga kita dan senantiasa berusaha bersabar kalau memang kita punya tetangga-tetangga yang bermuamalah atau berbuat kurang baik kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.